Yeay, hari ini 19 September pesanan casing iPhone 16 series gue udah nongol. Ini ada casingnya, ada anti goresnya juga, tapi handphonenya belum ada. Enaknya kita beli aja kali Bang ya? Yuk, berangkat. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi dan yes, yang udah gua tunggu-tunggu ini dia iPhone 16. Warna ini salah satu yang paling mencolok ya. Dan selain 16 gua juga udah beli ada Apple Watch Ultra 2 warna baru, warna black, dan satu lagi iPhone 16 Pro ini juga warna baru. Oke, jadi yang akan kita unboxing lebih dulu di video kali ini. Jadi satu aja kita coba yang iPhone 16 basic model dulu. Ini warna Ultra Marine. Menurut gua ini warna yang paling mencolok, yang membuat orang-orang itu tertarik untuk mencoba iPhone baru. Yes, ini nggak salah pilih sih. Harusnya teman-teman juga ini salah satu yang favorit selain pink tentunya. Oke, kita buka ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bro, warnanya luar biasa. Tapi sebelum itu kita lihat dulu paket penjualannya. Di sini kita akan mendapatkan SIM ejector dan juga ada kabel USB-C yang sudah braided dan juga ada quick guide, dan yes, sudah tidak ada lagi yang namanya stiker. Jadi teman-teman yang masih punya stiker Apple dijaga baik-baik karena sekarang akan menjadi barang yang langka. Oke, kita balik lagi ke handphonenya. Yes, kalau teman-teman lihat ini warnanya Ultramarine ini memang bener-bener nyala banget dan eye catching banget tuh. Rasanya pengen pakai iPhone itu nggak pengen pakai casing, tapi kan nggak mungkin juga ya. Dan layarnya ini masih terbungkus, kita buka ya pelan-pelan. Set, harus ekstra hati-hati. Dan seperti biasa ya kalau pakai iPhone, karena mencari uang itu susah, jadi kita harus pintar-pintar ngejaganya. Jadi gue udah nyiapin ada aksesorinya. Nah, ini salah satu yang biasa gue pakai langganan. Jadi nanti akan langsung gue pakein. Kalau teman-teman pengen lihat proses pakainya, gue akan videoin juga. Bisa lihat juga di IG Reels. Oke, sekarang kita balik lagi ke handphonenya. Kalau kita bandingin dengan iPhone 15, sayangnya gue nggak ada itu iPhone 15. Bini gue yang pakai, dia ada di Jakarta. Ini dimensinya, layarnya, bobotnya kurang lebih itu plek-ketiplek sama. Paling beratnya cuma beda 1 gram aja. Jadi ini adalah iPhone 16 series yang paling compact, yang paling enteng, paling enak dipegang dan cocok banget ya buat cewek-cewek ya. Selain warnanya juga unyu-unyu banget, dan kita masih bisa melihat Apple pakai bagian backdoornya dengan finishing yang matte, jadi tidak glossy, nggak gampang kotor, kena sidik jari. Begitu juga untuk bagian framenya ini senada dengan warna backdoornya, finishingnya juga sama, dibikin matte nggak glossy. Ini gua suka sih ya. Nah, kameranya ini balik lagi ya, namanya desain ya. Kadang ada ya pembaruan, kadang balik lagi ke versi yang sebelumnya seperti yang dilakukan di iPhone 16 basic model ini. Oke, kita body tour dulu sebentar. Di bagian atas ini ada antena, di sebelah kanan ada tombol power, dan ada satu tombol baru ini yang jadi game changernya di iPhone 16 series, yaitu disebutnya adalah kamera control. Nah, di sebelah kiri sekarang nggak pakai switch seperti biasa, sudah pakai action button ya. Terus juga di bawahnya ada tombol volume, lalu di bawahnya lagi ada slot untuk naruh kartu, dan di bagian bawah ini ada port USB-C. Ya, jadi balik lagi kalau kita ngomongin layar ya, memang dengan dimensi yang sama sebenarnya tidak ada yang salah kecuali satu, yaitu refresh rate ya. Ini memang yang paling bikin gemes. Kenapa? Karena di tahun 2024 untuk sebuah handphone, bayangin harganya di atas 12 juta, luar biasa ya, masih pakai 60 Hz. Dan gua berharap semoga ini adalah tahun terakhir Apple masih bertahan di refresh rate 60 Hz untuk iPhone yang basic model. Untuk spesifikasi alias jeroan hardware-nya secara angka ya, kalau kita bicara angka, RAM-nya ini ada di angka 8 GB, kemudian untuk pilihan storage-nya starting di 128, kemudian ada 256 dan ada juga 512 GB. Dan untuk chipsetnya tahun ini sudah pakai Apple A18, di mana fabrikasinya adalah 3 nanometer. Cuma memang bedanya adalah ini A18 biasa ya, bukan
18 yang Pro seperti yang ada di Pro model. Nah, sebenarnya cukup bikin penasaran adalah berapa kapasitas baterainya. Cuma seperti biasa ya, kalau iPhone awal-awal rilis itu belum ketahuan baterainya, kita perlu nunggu beberapa hari, mungkin 3-7 hari untuk tahu berapa exactly kapasitas baterainya. Tapi ya seperti biasa untuk pemakaian harian, gua rasa ini akan tetap cukup-cukup aja ya untuk daily activity kita, untuk media sosial, untuk main game juga masih oke. Oke, satu lagi yang juga nggak kalah menarik kalau kita ngomongin iPhone 16 series kan tentunya dia iOS-nya ya. Sekarang kita udah pakai iOS 18 yang mana kustomisasinya itu jauh lebih menarik dan juga tidak terbatas lagi, ya bisa dibilang cukup mirip ya, mendekati apa yang dilakukan oleh Android. Tapi sayangnya satu, ada namanya Apple Intelligence yang mana sampai sekarang itu seperti belum mateng ya, belum siap. Sebenarnya fungsinya itu kita bisa kayak summarize email, summarize notifikasi, bisa nyari foto di galeri dengan mengetik kata-kata ya, jadi kita nggak susah-susah nyari foto harus manual, kemudian juga bisa nyari informasi lewat gambar atau lewat foto gitu ya. Tapi sayangnya kita harus nunggu waktu, Apple nggak ngasih tahu kapan exactly itu bisa dipakai, tapi setidaknya harusnya akan launching di tahun ini, jadi kita tunggu aja. Oke, sekarang kita balik lagi ke body handphonenya. Nih kita lihat ada satu tombol khusus bernama kamera kontrol ya. Ini adalah sekali lagi menjadi game changer di iPhone 16 series. Sebenarnya ini hal yang sepele dan bisa dibilang bukan yang pertama kali ada di sebuah smartphone ya. Android sudah pernah melakukannya. Dan apakah ini tombol atau bukan? Ternyata setelah gue coba, yes, ini adalah tombol fisik ya, dimana kita bisa swipe atau kontrol dengan hanya menyentuhnya aja. Jadi ini bisa dibilang sebagai shortcut untuk mengatur semua yang kita perlukan di aplikasi kamera. Cuma ada satu hal yang sebenarnya bisa dibilang nih ada dua sisi ya, ada plus minusnya. Ini bukan nggak mungkin akan nggak sengaja untuk kepencet atau kesentuh, yang mana jadi kita lagi enak-enak pakai atau ngeluarin dari kantong, tahu-tahu kepencet kameranya aktif. Dan juga beberapa casing mungkin ya kalau yang tebal-tebal itu akan tidak nyaman karena harus menyediakan lubang di bagian sini, yang mana kalau casingnya itu terlalu tebal jadinya kita akan sulit menjangkau si tombol ini. Dari sektor kamera masih sama, jangan berharap Apple bakal ngasih 3 lensa di belakang. Jadi ini cuma ada 2. 48 megapiksel primary lensnya yang wide, kemudian ditambah 12 megapiksel untuk ultra wide. Untuk hasil fotonya ya sebenarnya gue belum bisa menyimpulkan ya, karena ini gue baru beberapa menit aja gue pegang ya, belum ada 1 jam. Tapi teman-teman bisa lihat dari beberapa hasil fotonya, bisa nilai sendiri. Dan ini bukan menjadi sebuah kesimpulan karena handphone ini baru rilis, harus masih ada perbaikan-perbaikan lagi ke depannya. Mungkin ada update untuk kameranya biar bisa lebih optimal lagi, biar lebih maksimal lagi. Oke, gue rasa segitu aja ya unboxing tipis-tipis dan juga first impression gue untuk iPhone 16. Tadi teman-teman juga udah lihat ada casingnya yang recommended ya, itu bisa kalian beli, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Jadi kesimpulan dari gue, yang paling menarik dari iPhone 16 ini pertama adalah warnanya, ini benar-benar eye catching banget. Dan kedua ya apalagi kalau bukan kamera kontrolnya. Dan yang ketiga sebenarnya Apple Intelligence yang sayangnya belum bisa dicoba. Kita tunggu aja nanti seberapa canggih AI dari si Apple ini. Buat tahu harganya, teman-teman bisa cek link di deskripsi.